Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padegista Nanta Prameswari. Saya dari kelas 1 AP2 dengan NIM 9920240054. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari tugas Bapak Adrian, yaitu soal yang pertama. Intinya tuh kayak apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh, yaitu pertama, membantu manusia memahami arti hidup. Kedua, membantu manusia memperoleh ketenangan lahir dan batin. Tiga, membantu manusia membentuk karakteristik dan menjaga moral. Empat, membantu manusia memaknai nilai kehidupan. Lima, membantu manusia berkomitmen dan bertanggung jawab. Enam, membantu manusia memperdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan. Tujuh, membantu manusia menemukan hakikat dari setiap fenomena yang dialami. Yang kedua itu soalnya Syed Hussein Nas juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Nah, dalam konteks seperti ini, Sufme menjadi rujukan dan lahan sumber bagi mereka yang mencari perlindungan dari ancaman dunia yang penuh dengan sandiwara. Terus dalam konteks inilah Bapak Syed Hussein Nasar melihat masyarakat perkotaan kini sedang mencari-cari penasehat yang bersifat spiritual, baik yang berdasarkan pada suatu tradisi tertentu atau tidak. Terus Harifuddin Syawidu mengemukakan 3 faktor utama penyebab manusia-manusia perkotaan modern melirik spiritualitas sebagai alternatif, yaitu pertama, faktor ideologi dan pandangan hidup faktor. Yang kedua, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melemahnya pengaruh gereja tradisional menyebabkan disfungsional agama Nasrani. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga, yang dimana soalnya itu berujuk kepada menarik untuk dikajikan lebih lanjut, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Nah, ketika keduanya berkaitan dengan makna yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, kesadaran spiritual adalah kesadaran akan hakikat sejati manusia sebagai roh untuk mengalami jati diri sejati. Sementara itu, spiritual adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Dalam Islam, spiritual dapat membuat seseorang mampu memperdayakan potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik. Beberapa cara untuk melatih kecerdasan spiritual diantaranya itu merefleksikan diri terhadap makna hidup, mengikuti aktivitas bakti sosial, menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu ada 4 juga di bawahnya. Ada 1, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis, yaitu manusia memiliki fitrah untuk mengenali Tuhan karena memiliki roh yang ditiupkan olehnya. Kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis, yaitu berdasarkan pengalaman konkret, bukan hanya teks namun keagamaan pula. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif sosiologi, yaitu dengan pendekatan akal budi, yaitu filsafat ketuhanan. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis, yaitu dalam perspektif teologis, kesadaran tentang Tuhan baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri dan keyakinan kita sendiri. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Tajalliyat Tuhan merupakan apresiasi terhadap rasa ilahi, atau dalam istilah Hamka, Tuhan melihat dalam hati. Seperti kayak apapun yang kita lakukan hanya Tuhan yang tahu. Mau kita nggak mengungkapin itu, Tuhan itu tahu, karena seperti yang dijelaskan, Tuhan melihat dalam hati. Yang keenam itu konteksnya agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yaitu kalau bagi saya Islam pribadi, yaitu saya melakukan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, berzikir, membangun relasi baik dengan Tuhan, yaitu dengan sholat, menjalankan sunnah-sunnah yang diturunkan kepada Nabi, seperti melakukan tahajud juga, melakukan sholat duha, sholat taubat, dan lain-lain. Terus mengasah spiritualitas, yaitu membantu manusia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya, seperti kita duduk, diri, kita selalu merasakan kehadirannya Tuhan. Bersyukur karena kita masih hidup sampai hari ini, diberikan nafas juga. Terus menghargai perbedaan. Dengan ini kita juga menghargai bahwa kita tuh memiliki
hati contoh dari Tuhan yang baik, yaitu dengan menerima perbedaan, yaitu dengan adanya agama Islam, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.